In you I find my peace. I feel relief. You're always here with me. For you
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah Super Sunday Online pada hari ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam minggu ini. Yang pertama, jangan lupa subscribe channel YouTube IFGF Solo dan fanspage Facebook IFGF Solo untuk mengakses ibadah online. Kemudian untuk ibadah Super Sunday Online pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk melaksanakan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk bersungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Silahkan persiapkan roti dan anggur yang bisa diganti dengan roti tawar dan sirup untuk memasuki perjamuan kudus. Selanjutnya, minggu ini adalah Minggu iCare yang bisa dilaksanakan pada tanggal 4 Mei sampai dengan 9 Mei 2020 dengan menghubungi Gembala iCare masing-masing atau dengan ketik info spasi iCare ke nomor WhatsApp IFGF Solo. Untuk informasi seputar gereja, dapat menghubungi nomor IFGF Solo dengan cara ketik halo, maka otomatis mendapatkan balasan. Bapak Ibu Saudara bisa memilih menu yang sudah tersedia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan nyanyian baru, adukan Dia, Raja segala raja. Bumi sujud menyembah di hadapan-Nya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatan-Mu. Kau Tuhan Allah yang perkasa, tinggikan nama-Nya, nyatakan kuasa-Nya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Engkau Allah penuh kuasa, Engkau Allah penuh kuasa. Engkau Allah penuh kuasa, Engkau Allah penuh kuasa. Berikan kemenangan, ajaib perbuatan-Mu. Kau Tuhan Allah yang perkasa, tinggikan nama-Nya, nyatakan kuasa-Nya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Pagi hari ini, setiap kami datang menyembah-Mu Tuhan. Setiap kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Di ibadah online kami, Tuhan melihat setiap jemaat-Mu. Setiap mereka yang berada di rumah,
Tuhan, Engkau menjawab setiap kehidupan kami. Hari-hari ini, hari-hari yang menakutkan untuk setiap kami, Bapa. Hari-hari yang membuat setiap kami khawatir. Hari-hari yang membuat setiap kami bingung. Seolah-olah tidak pernah ada pengharapan lagi buat kami. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau melihat setiap iman kami. Kami percaya Engkau, Tuhan, lebih dari apapun. Kami tidak perlu khawatir lagi, karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Allah kami yang bangkit dan hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu, ku bersandar sepenuhnya pada janjimu, hanya di dalam aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Katakan, apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, Yeshua, menyembahmu. Kami nikmati pagi ini dalam hadirat-Mu Tuhan, bersandar sepenuhnya. Sing together. Hanya di dalam aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Kita penuhi tempat ini dengan puji-pujian dan penyembahan bagi Raja. Penuhi setiap rumahmu dengan pujian dan penyembahanmu pagi ini.
kelegaan untuk setiap kita. Sehingga mulai hari ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, karena kita punya iman yang besar. Iman percaya yang besar kepada Dia. Berserah dan percaya itu kuncinya. Kirala patah sandarara, korala papa patah sandarara. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Korala patah sandarala papa ya sandar. Bebaskan setiap rohmu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri saat kita beribadah online pagi ini. Tuhan mau berkata sesuatu untuk kita pagi hari ini. Sesuai apa yang menjadi kerinduanmu. Kirala patah sandararara. Kirala papa sakaya ralata sande. Jesus. Penuhi jamah setiap umat-Mu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Engkau adalah sumber kelegaanku. Engkau adalah sumber jawabanku Tuhan. Kirala papaya sandara. Engkau sumber kemenanganku. Engkau sumber segalanya buat kami umat-Mu Tuhan. Yeshua, Yeshua Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Dipuji dan disembah. Akan urapan-Mu pagi ini. Syakarata syandara. Yang puaskan
Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima dengan segenap hati kita akan menjadi berkat bagi kita dan boleh membawa kita mengalami segala janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur saat ini untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami bersama-sama seluruh umat-Mu boleh beribadah di rumah masing-masing, sehingga kami terhubung secara online. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi dan berkati setiap kami ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat Tuhan dan orang-orang yang mendengarnya. Agar hati kami terbuka untuk menerima segala berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau share tentang tema tetap kuat. Ya, mengapa tema ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Sebab dalam beberapa hari ini saya mengetahui satu persatu setiap pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan jemaat. Ada beberapa jemaat yang mengalami pekerjaannya di PHK atau dirumahkan, sehingga otomatis penghasilan keluarganya berkurang. Dan hari-hari ini di tengah pandemi Corona tentu itu menjadi beban yang berat bagi mereka. Karena untuk mencari pekerjaan yang baru tidak semudah yang dibayangkan. Sementara banyak perusahaan-perusahaan, tempat-tempat kerja tutup sehingga lapangan kerja semakin sedikit. Ada beberapa jemaat juga yang mengalami sakit dan anggota keluarga mereka yang harus diopnam. Dalam keadaan seperti ini, kalau ada yang sakit dan terpaksa harus diopnam di rumah sakit, tentu tidak bisa dijenguk oleh orang lain selain dari keluarga intinya, yang menjaga itu pun hanya satu orang. Dan ada beberapa juga yang mengalami masalah di dalam rumah tangganya, hubungan antara suami istri, hubungan antara saudara satu dengan yang lain. Ada beberapa juga yang mengalami permasalahan di dalam bisnisnya, di dalam perusahaannya. Dan ada banyak yang mengalami permasalahan-permasalahan yang lain. Termasuk juga ada seorang yang bekerja di bidang medis dan hari-hari ini sangat lelah, sangat capek karena rumah sakit tempat ia bekerja menangani pasien COVID-19. Dan dia menyaksikan sendiri banyak pasien yang meninggal. Dan itu menjadi sebuah ketakutan, kekhawatiran tersendiri. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan supaya kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, untuk tetap kuat. Kita memang tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Kita pegang teguh akan janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara setiap anak-anaknya. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Untuk lebih memudahkan kita mengingat pesan firman Tuhan ini, saya sebut sebagai 3B. B yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saya percaya supaya kita tetap kuat dalam menghadapi krisis, masalah dalam kehidupan kita, ataupun akibat daripada pandemi Corona ini, satu hal, yang pertama adalah tetap bersukacita. Bersukacita dalam pengharapan. Saya percaya setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sukacita akan membuat kita antusias
tidak mudah bosan, tidak mudah jenuh, dan tidak mudah menyerah. Demikian pula apabila kita mengalami sebuah masalah, sebuah keadaan, kalau kita jalani hadapi dengan sukacita, maka membuat kita bisa tetap kuat, tetap antusias, tetap percaya bahwa ada kesempatan, ada mujizat terjadi, ada pertolongan, ada berkat Tuhan yang akan kita alami. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadilah orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, bukan kepada materi. Orang-orang yang memiliki pengharapan kepada materi, kepada harta, mungkin hari-hari ini mereka mengalami pergumulan yang berat. Karena mungkin usaha mereka mengalami kemunduran, ditutup, pekerjaan mereka di PHK, harta mereka menjadi berkurang, bahkan kesehatan mereka menjadi lemah dan mengalami sakit. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita dalam pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus, yang saat ini ada di surga sebagai yang sulung, dan satu kali kelak kita semua akan menyusulnya ada di surga. Sebab itu mari kita menaruh pengharapan kita, bersukacita dalam pengharapan kita karena janji-janji Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena mujizat-mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang menjadi pergumulan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita tetap bersukacita. Sebab saya percaya ketika kita bersukacita, kita akan menjalani hari-hari kita dengan antusias. Kita akan menghadapi semua masalah kita bukan dengan beban berat, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, bukan dengan pesimis, tetapi kita menghadapi semua masa depan yang terjadi dengan optimis. Apapun keadaan di depan, kita percaya bahwa di balik badai akan ada pelangi, akan ada berkat yang luar biasa. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ingat yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, tetapi bersukacita. Gimana caranya? Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bersyukur untuk setiap keadaan yang kita hadapi. Karena di balik semua ini tentu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, B yang kedua adalah bersabarlah dalam kesesakan. Bersabarlah di dalam kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesesakan itu kalau boleh saya gambarkan adalah sebuah keadaan di mana kita memikul sebuah beban yang berat sendirian dan tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga rasanya beban itu begitu menghimpit kita, menekan kita, dan rasanya sampai kita sesak untuk bernafas. Atau sebuah keadaan kita ada di sebuah ruangan yang sangat sempit, sehingga kurang oksigen, sehingga kita rasanya sesak untuk bernafas. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan atau beban yang dimaksud itu tentu bukanlah sebuah tempat saja. Tapi setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan dalam kehidupan, setiap keadaan mungkin yang terjadi hari-hari ini, ada beberapa saudara dan saya merasa ini sangat menyesakkan kita. Ini sangat membuat kita terhimpit. Ini sangat membuat kita menderita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bersabarlah dalam kesesakan. Karena saya percaya tidak selama-lamanya akan malam, tetapi matahari pasti akan terbit di waktu pagi dan memberikan terang cahaya kepada orang-orang yang memiliki pengharapan. Jadi tetaplah bersabar di dalam segala sesuatu, karena kita percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Mungkin hari-hari ini
waktu yang gelap menurut kita. Keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa bersuka cita. Keadaan yang tidak memungkinkan kita bisa berkumpul dengan keluarga. Keadaan yang tidak memungkinkan kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan baik. Keadaan yang tidak memungkinkan kita bisa belajar di sekolah dengan baik. Tidak memungkinkan kita dalam beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bersabarlah. Karena saya percaya tidak selama-lamanya keadaan akan seperti ini. Tapi mari kita punya pengharapan untuk tetap menghadapi, menjalani ini semua dengan ucapan syukur, dengan hati yang sabar. Saya percaya kalau kita memiliki kesabaran, saudara, maka kita akan bisa melewati semuanya dengan baik. Kata sabar dalam bahasa Yunani, kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, artinya adalah seperti seorang pasien yang menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya mendapati seorang dokter spesialis, ya, pasien yang antri begitu banyak, bisa mencapai ratusan bahkan itu setiap hari. Nah, pasien yang mendapatkan nomor antrian, mereka dengan sabar menantikan sampai gilirannya. Meskipun harus menunggu berjam-jam, meskipun mungkin di tengah-tengah segala sakitnya dia pengen segera masuk ke ruangan dokter, diperiksa dan mendapatkan solusi dan mendapatkan obat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, berapapun nomor antriannya, apakah nomor antrian di tengah atau di belakang, pasien tersebut tetap sabar sampai giliran masuk diperiksa oleh dokter. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diibaratkan seperti pasien yang sedang menantikan giliran kita untuk mengalami pembebasan, yang sedang menantikan giliran kita untuk menantikan jalan keluar, yang menantikan giliran kita untuk menerima berkat Tuhan, yang menantikan giliran kita untuk mengalami jawaban atas doa-doa kita. Sebab itu bersabarlah saudara yang dikasihi Tuhan. Kata sabar itu memang mudah diucapkan kata orang, tapi kadang sulit untuk dilakukan. Tapi saudara, kalau saudara dan saya hidup di dalam roh, percayalah bahwa sabar itu adalah buah dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya hidup di dalam roh, maka saudara dan saya akan bisa mengeluarkan buah roh, yaitu kesabaran dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi keadaan yang penuh dengan masalah ini, ataupun kesesakan yang kita alami. Karena ketika kita sabar, maka kita akan dikuatkan untuk menempuh perjalanan ini dengan semangat, dengan tetap kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh Kristen mengatakan, karena kesabaranlah, karena ketekunanlah, seekor siput bisa mencapai bahtera Nuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa membayangkan bagaimana jalannya seekor siput? Kalau kita disuruh menunggu seekor siput berjalan, pasti kita tidak akan sabar. Tapi saudara, karena siput memiliki kesabaran, ketekunan untuk menempuh dari bumi menuju ke bahtera Nuh yang besar itu, maka sampai hari ini masih ada siput. Karena dia bukan hewan yang ditinggalkan, tapi hewan yang masuk ke dalam bahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun jalan kita panjang dan kita tidak tahu sampai kapan, sekalipun permasalahan kita berat, kesesakan kita begitu luar biasa menghimpit kita, tapi kalau saudara dan saya memiliki kesabaran, kita akan tetap kuat. Seorang atlet yang mau menjadi juara, yang mau berprestasi, tidak melakukan latihan secara instan. Dia melakukan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan sebelumnya. Setiap hari latihan dengan disiplin, mungkin 2 atau 3 kali sehari, pagi, siang, atau sore, saudara. Dia melakukan sebuah kedisiplinan di dalam latihan dan juga dalam menjaga pola hidupnya. Pola makannya, pola tidurnya dijaga dengan baik. Dan dia terus berusaha untuk berlatih dengan sabar. Memang untuk berlatih itu suatu beban yang berat. Dia tidak bisa seperti teman-temannya yang enak-enakan main, ya. Tapi dia mendapat sebuah beban untuk melakukannya dengan disiplin. Tapi saudara, tahukah saudara hasilnya? Bahwa seorang yang melakukan dengan sabar, dengan disiplin, dengan bertekun, dia akan mendapatkan
upahnya. Dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan menjadi seorang atlet yang sukses. Atlet yang berhasil karena melakukan latihan dengan sabar, dengan tekun. Saudara, kehidupan ini bagaikan sebuah latihan bagi saudara dan saya. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini bagaikan sebuah latihan untuk melatih iman kita, melatih otot-otot rohani kita supaya kita tetap kuat. Saya percaya ketika kita sabar menjalaninya, saudara dan saya akan menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah tawar hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah semangat, saudara. Yang ketiga, saudara, B yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Ya. Saudara, doa memang mudah untuk dikatakan. Tapi berapa banyak dari antara kita tidak tekun dalam berdoa? Saya mendapati ketika waktu-waktu pertama kita berdoa, mungkin kita semangat. Mungkin kita sungguh-sungguh berdoa. Tapi ketika sekian waktu lamanya serasa doa kita belum terjawab, rasanya kita mulai bosan. Rasanya kita mulai hampir menyerah. Rasanya kita mulai meragukan, buat apa saya berdoa? Sudah sebulan, sudah setahun, sudah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun saya berdoa, tapi belum ada jawaban terjadi. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana mereka harus berdoa. Saya lanjutkan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hari-hari ini kalau saudara selama sebulan ini sudah berdoa buat bangsa kita dan kita rasanya belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini akan berakhir, tetap berdoa. Terus berdoa. Hari-hari ini kalau kita memiliki banyak kebutuhan untuk rumah tangga kita, kebutuhan dalam pekerjaan kita, kebutuhan dalam bisnis kita, di perusahaan kita, tetap berdoa. Jangan jemu berdoa, terus berdoa. Hari-hari ini kalau saudara sedang bergumul untuk pasangan hidup dan sampai hari ini saudara belum mendapatkan konfirmasi daripada Tuhan, saya katakan tetap berdoa. Tetap berdoa sampai waktunya Tuhan terjadi. Apapun yang kita nantikan dalam doa kita, kita tidak boleh menyerah. Karena segala sesuatu itu ditentukan, direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, jangan jemu-jemu berdoa. Saya teringat akan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang mendoakan seorang jemaat yang mengalami koma di rumah sakit. Sebagai seorang hamba Tuhan tentu merindukan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang dia kasihi. Ketika hari pertama dia datang ke rumah sakit,
pasien jemaat ini tidak bisa diajak komunikasi apa-apa dalam keadaan koma, saudara. Tapi dia membisikkan sebuah kata, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Demikianlah setiap hari dia datang ke rumah sakit dan dia selalu membisikkan kata yang sama. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Setiap hari dia datang, setiap minggu dia datang, 10 hari, 20 hari, berbulan-bulan, dia terus datang dengan setia dan dengan sebuah kata yang sama, kalimat yang sama dia ucapkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi engkau menerima mujizat daripada Allah. Seluruh keluarganya mungkin sudah angkat tangan melihat saudaranya ini sudah koma. Dan mungkin mereka berkata, kalau alat ventilator, alat bantu pernafasan itu dilepas, mungkin saudaraku ini sudah meninggal. Tapi tidak demikian dengan seorang hamba Tuhan ini. Dia tetap punya keyakinan selama masih ada tanda kehidupan. Setiap doa, setiap kata yang dia ucapkan, dia yakini betul-betul. Dia terus berdoa, dan terus berdoa. Tahukah saudara bahwa tepat 2 tahun ketika hamba Tuhan ini berdoa dengan kalimat yang sama dan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi engkau menerima mujizat Allah. Dan 2 tahun lamanya, apa yang manusia katakan tidak mungkin, mustahil, dia bisa bangun, dia bisa sadar, dia bisa bangun, bisa hidup kembali. Ternyata saudara, pada saat 2 tahun apa yang terjadi? Mata dari pasien jemaat yang sudah 2 tahun koma ini terbuka dan sadar dan bisa berkata-kata dan bisa merespon. Sebuah mujizat terjadi. Peristiwa itu ternyata menggemparkan sebuah kota dan kemudian ditulis di sebuah koran media massa di kota itu. Dan tulisan itu mengatakan 2 tahun lamanya seseorang ini koma. Tetapi pada hari ini dia bisa sadar dan sembuh dengan total. Saudara, tapi mereka semua tidak menyadari bahwa ternyata ada seseorang yang tekun mendoakannya. 2 tahun penuh dengan doa yang sama, tidak jemu-jemu, dan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi engkau menerima mujizat Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau doa kita sebulan belum dijawab Tuhan, setahun belum dijawab Tuhan, jangan jemu-jemu. Tetap berdoa, tetap semangat, bertekun dalam doa, jangan menyerah, percaya Tuhan kita mendengar doa-doa kita. Amin. Ayat terakhir yang akan saya sampaikan untuk saudara semua di Markus 11 ayat 24 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita berdoa? Seringkali ada orang yang berdoa tetapi pikirannya tidak percaya. Ya, dia berdoa tetapi pikirannya meragukan apakah mungkin saudaraku akan sembuh. Bahkan mungkin juga meragukan dirinya sendiri. Kata dokter aku sudah stadium 4, sudah tidak punya harapan hidup, buat apa orang mendoakan aku? Berdoa sih, sikapnya berdoa, tetapi hatinya tidak percaya. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya berdoa, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara disertai dengan sikap percaya ketika kita berdoa. Selanjutnya bagaimana mengucap syukur.
Dengan cara bagaimana? Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doaku, aku percaya. Aku pasti menerima jawaban. Aku percaya Tuhan pasti bekerja. Aku percaya Tuhan pasti memulihkan. Aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Aku terima kesembuhan. Aku terima pemulihan. Aku terima berkat-Mu Tuhan. Aku terima. Terima kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan hanya berdoa dan kemudian ya udah melupakan apa yang jadi doa kita. Tapi sesudah itu setelah kita berdoa, mari kita percaya bahwa saudara dan saya telah menerimanya secara rohani. Mungkin hal yang jasmani belum datang. Berkat belum datang secara jasmani. Kesembuhan belum terjadi secara jasmani. Tapi mari kita terima secara rohani. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kita terima secara rohani. Terima kasih untuk mujizat. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Aku terima dengan iman. Aku terima dengan ucapan syukur. Saudara tinggal jalani hari dengan sukacita. Maka saudara, hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini ada 3B. Ingat ya, 3B. Kita ingat sama-sama 3B. B yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Pengharapan kita bukan kepada materi, tapi kepada Tuhan yang ada di surga. Yang janji-janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bersabarlah dalam kesesakan. Saudara, saya percaya tidak selama-lamanya hari akan gelap. Pasti akan terbit matahari di waktu pagi dan menyinari seluruh dunia. Demikian juga tidak selama-lamanya kita akan ada dalam masalah, dalam pergumulan dan kesesakan. Mari kita bersabar untuk menantikan terbitnya matahari, untuk menantikan mujizat terjadi, untuk menantikan berkat dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sabar, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah tawar hati, tapi tetap semangat, sabar. Jalani semua dengan tekun sampai pada waktunya Tuhan. Dan yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan adalah buah daripada iman kita. Kalau saudara percaya bahwa Allah sanggup menjawab doa saudara dan saya, mari kita tekun untuk menantikan. Dan melalui sikap kita bersyukur, kita terima secara rohani semua yang kita doakan. Meskipun secara fisik, secara jasmani belum terjadi. Saya percaya kalau saudara mendeklarasikan secara rohani dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doaku dan aku percaya pasti akan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, pemulihan, kuasa-Mu, mujizat-Mu akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Maka hal itu akan dinyatakan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetap kuat. Ya, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan itu memegang kita. Tuhan menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya berdoa biarlah hari ini saudara dan saya boleh diteguhkan dengan firman ini. Saya mengajak hafalkan ayat firman Tuhan ini saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Maka ketika Anda mulai lemah, saudara mulai khawatir. Ketika saudara ucapkan, maka akan timbul iman, timbul kekuatan. Sehingga saudara akan tetap kuat menghadapi segala keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu beserta kami ya Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi krisis, ketika kami menghadapi tantangan yang hari-hari ini Tuhan, kami bersama-sama hadapi Tuhan, yaitu pandemi corona. Kami percaya
Tuhan, Engkau tetap pegang kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Bahkan hari ini Engkau berkata kepada kami, supaya kami tetap kuat, supaya kami tidak menyerah. Engkau berkata kepada kami, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Biarlah itu juga boleh kami jalani, kami hadapi dalam kehidupan kami setiap hari-hari kami, Tuhan. Sehingga kami akan tetap kuat, karena kami memegang firman-Mu ini, Tuhan. Karena Engkau selalu berdaulat dalam kehidupan kami. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Hari ini dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, setiap jemaat-Mu apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, kami percaya firman-Mu berbicara dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur karena ini minggu pertama di bulan Mei, dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama di rumah masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Jika ada halangan, jika saudara merasa ada dosa, ada masalah dalam kehidupan saudara, datanglah kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta kekudusannya menjamah kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, mari kita semua siapkan baik sirup sebagai pengganti anggur atau teh sebagai pengganti anggur, dan juga roti tawar atau biskuit sebagai pengganti daripada roti hosti. Saya percaya apapun makanannya, apapun bentuknya, roti maupun anggur, ya, sirup, ya, maupun biskuit tidak jadi masalah. Yang penting kita semuanya menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang terbaik. Dan selama perjamuan kudus ini, saya ingin mengajak setiap kita mengikuti dengan hikmat. Kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kita menghargai hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami bersama-sama akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau mengetahui hati dan pikiran kami masing-masing. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami ya Tuhan. Baik itu terjadi dalam pikiran kami, dalam perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, layakkan kami semua mengambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu, yakni roti dan anggur Tuhan, sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu sendiri. Berkati perjamuan kudus di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Setiap pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus ini dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Dan kami siap diberkati dengan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, mari kita siapkan roti dan juga sirup di rumah masing-masing. Dan kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
Dengan penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi ke atas. Saudara dikasihi Tuhan, apakah saudara semua percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Apakah saudara percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah disalib di atas kayu salib? Apakah saudara percaya dia dihukum, dia disalibkan untuk menggantikan posisi saudara dan saya, sehingga kita dibebaskan, tetapi Yesus yang dihukum di atas kayu salib? Dan apakah saudara saya percaya bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh? Puji Tuhan. Amin. Kita semua percaya bahwa roti ini melambangkan daripada tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus telah disalib di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Mari kita mengucap syukur atasnya. Dan bersama-sama kita akan makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan mari kita pegang cawan anggur dengan tangan kanan tinggi ke atas. Saudara, apakah saudara dan saya percaya bahwa anggur dalam cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus? Apakah saudara percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan di kayu salib? Apakah saudara dan saya bahwa darahnya telah menyucikan dosa-dosa kita? Dan apakah saudara dan saya percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Amin. Kita percaya bahwa anggur ataupun sirup ini melambangkan darah Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Bersama-sama kita akan mengucap syukur dan akan meminumnya dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari masing-masing kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita bersyukur untuk setiap karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk setiap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk perjamuan kudus yang bersama-sama kami terima pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah membayar kami dengan darah yang mahal di atas kayu salib Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghargai setiap pengorbanan-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami hidup dengan cara yang berkenan kepadamu. Kami berdoa biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu masing-masing, di rumah masing-masing, setiap keadaan mereka. Kami percaya iman mereka dikuatkan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, mujizat terjadi, berkat-berkat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan diberkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan jauh lebih besar. Dan biarlah setiap umat-Mu boleh mengalami mujizat masih terjadi hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, saat ini dengan sukacita kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sangat diharapkan karena ini ibadah online, saudara yang mempunyai rekening pribadi silahkan untuk bisa mentransfer baik persembahan saudara, persepuluhan saudara ataupun persembahan pembangunan ke rekening gereja ini. Kalau saudara tidak punya rekening pribadi, silahkan persembahan yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan nanti bisa dibawa ke gereja. Nanti akan ada pengumuman bahwa di gereja telah disediakan kota untuk menampung persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita berdoa menyiapkan persembahan kita dengan penuh sukacita.
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat yang boleh kami terima, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, dengan sukacita kami mau membawa ucapan syukur, yaitu persembahan kami, Engkau berkati dan Engkau kuduskan ya Tuhan. Demikian juga persepuluhan daripada anak-anak-Mu, dari setiap berkat, dari setiap penghasilan yang mereka terima. Kami percaya Tuhan, jika kami melakukannya dengan setia, maka Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit di surga. Berkat itu boleh mengalir dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Demikian juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberkati gereja Tuhan, memberkati pembangunan rumah Tuhan. Sebab itu kami serahkan semua persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami memberi kepada Tuhan, kami tidak akan pernah menjadi miskin. Tapi kami percaya akan berlaku hukum tabur dan tuai. Barang siapa menabur, maka ia akan menuai dengan berlipat kali ganda. Diberkatilah setiap pekerjaan kami semua ya Tuhan. Diberkatilah anak-anak yang sekolah. Diberkatilah segala kebutuhan kami. Diberkatilah pelayanan kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada saat ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita masing-masing, dan dengan iman percaya kita menerima segala berkat yang terbaik. Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan karuniakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini, setiap hari, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati.